Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Insani Lambaga dengan NIM PO 7120124071. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1B. Tujuan saya membuat video ini untuk mempresentasikan jawaban UTS Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, serta berikan contohnya. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahasa nasional. Bahasa nasional adalah simbol identitas dan persatuan bangsa. Contohnya, digunakan dalam upacara bendera dan lagu kemerdekaan. Kedudukan yang kedua, bahasa resmi negara. Bahasa resmi negara digunakan dalam administrasi, dokumen resmi, dan pendidikan. Contohnya, surat keputusan pemerintah ditulis dalam bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, alat komunikasi. Alat komunikasi memfasilitasi interaksi antar warga negara dari berbagai latar belakang. Contohnya, seorang guru mengajar siswa dari suku yang berbeda menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi yang kedua, alat penyatuan bangsa. Alat penyatuan bangsa memperkuat rasa kebangsaan. Contohnya, semua orang berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia saat merayakan Hari Kemerdekaan. Yang ketiga, pengantar pendidikan. Bahasa utama di sekolah dan di universitas. Contohnya, buku pelajaran ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, pengembangan kebudayaan. Sarana untuk seni dan sastra. Contohnya, karya seni ditulis dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa internasional. Digunakan dalam diplomasi. Contohnya, pidato delegasi Indonesia di forum internasional. Soal yang kedua, jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia serta berikan masing-masing contohnya. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa sesuai situasi, tujuan, dan lawan bicara. Yang pertama, ragam berdasarkan situasi, formal, digunakan dalam acara resmi atau baku. Contohnya, dengan ini kami mengundang bapak atau ibu. Non-formal atau santai. Contohnya, nanti ketemu ya di kafe. Yang kedua, ragam berdasarkan media. Lisan, percakapan langsung. Contohnya, selamat pagi Pak. Tulisan resmi. Contohnya, penelitian ini bertujuan untuk. Yang ketiga, ragam berdasarkan pemakaian, ilmiah, karya ilmiah. Contohnya, penelitian ini mengidentifikasi faktor jurnalistik. Contohnya, kecelakaan terjadi di tol pagi ini. Soal ketiga, apa itu ejaan dan tanda baca, dan berikan masing-masing contohnya. Ejaan adalah aturan penulisan dan kata. Contohnya, aktivitas salah dan yang benar adalah aktivitas. Tanda baca adalah simbol untuk memperjelas makna kalimat. Contohnya, aku datang, kata Rani. Tanda koma dan tanda kutip untuk memisahkan ucapan. Soal keempat, jelaskan pengertian diksi dan berikan contohnya dalam kalimat. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan makna. Contohnya, dia meninggal di rumah sakit. Kata meninggal dipilih karena lebih halus daripada mati. Soal kelima, berikan contoh kalimat efektif dan pengertiannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, singkat, dan padat. Contohnya, Rina membaca buku di perpustakaan. Soal ke-6, jelaskan pengertian paragraf dan pengertian paragraf deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling terkait untuk menyampaikan
1. Ide pokok. Paragraf deskripsi adalah menggambarkan objek atau suasana. Paragraf eksposisi adalah menjelaskan informasi secara rinci. Paragraf narasi adalah menceritakan peristiwa secara berurutan. Paragraf argumentasi adalah menyampaikan pendapat dengan alasan untuk meyakinkan. Dan yang terakhir, paragraf persuasi adalah mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Sekian presentasi jawaban UTS Bahasa Indonesia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.